Hewan berkaki empat ini merupakan salah satu hewan tunggangan Rasulullah SAW. Hewan ini mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan lain di muka bumi. Karena keistimewaannya, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Maka hendaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Rasulullah memiliki unta bernama Al-Qaswah. Unta yang dibeli dari Abu Bakar As-Siddiq ini diberi nama demikian karena larinya yang cepat. Awalnya Abu Bakar ingin memberinya secara cuma-cuma kepada Rasulullah, hanya saja Nabi menolaknya dan memberi unta tersebut. Seekor unta besar yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sepintas, Kiswah memang tampak seperti unta pada umumnya, tapi yang membuat tampak istimewa dan berbeda karena Kiswah adalah salah satu binatang peliharaan baginda Nabi. Kiswah merasa sedih saat para kafir Quraisy ada yang berbuat keji pada binatang, terlebih pada temannya sesama unta. Ia pun ikut menangis ketika baginda Rasulullah dianiaya, dikucilkan, bahkan diancam. Kiswah turut menjadi saksi perjuangan Nabi SAW karena ikut hijrah ke Habasah melawan kafir Quraisy, termasuk saat hijrah ke Madinah sampai kemudian kembali merebut kota Mekah beserta Ka'bah. Tidak hanya itu saja, Kiswah juga ikut andil dalam peristiwa penting lainnya seperti Perang Badar, Fathu Mekah, Perdamaian Hudaybiyah, dan Haji Wada. Kiswah merupakan satu-satunya kendaraan yang kuat menahan beban wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga menjadi penentu saat memilih tempat tinggal dan lokasi pembangunan Masjid Nabawi saat tiba di Madinah. Saat perjalanan yang sangat panjang dan sampailah di Madinah, Rasulullah menyerahkan penentuan singgahnya Rasul pada unta kesayangannya, yaitu Qaswah, agar tidak ada kalangan Ansor yang merasa iri karena tidak disinggahi oleh Rasulullah. Di mana Kiswah berhenti dan duduk, disitulah Rasulullah SAW akan membangun tempat ibadah dan rumahnya. Dikala itu panas terik matahari sangat menyengat di Madinah. Saat itu kaum Ansor sedang beristirahat di depan rumahnya. Kemudian tiba seorang laki-laki Yahudi yang tergesa-gesa berkeliling memberikan kabar sampainya Rasulullah. "Apakah ia sudah datang?" tanya beberapa penduduk Ansor kepadanya. "Iya, Muhammad sudah datang," teriaknya sambil pergi memberi kabar kepada penduduk lainnya. Maka secara spontan semua penduduk Ansor keluar dari rumahnya masing-masing dan mereka berbaris di sepanjang jalan karena rindu ingin melihat Rasulullah dan rombongannya. Rasulullah SAW dan kaum muhajirin datang ke kota Madinah dengan duduk di atas punggung ontanya Al-Qaswah yang diikuti oleh para sahabatnya. "Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami," ujar seorang penduduk dengan menghampiri Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum melihatnya karena Al-Qaswah, unta yang ditungganginya, tidak berhenti. "Izinkan kami menjamu engkau ya Rasulullah," kata seorang kabilah mendekati unta dan Rasulullah. Namun Al-Qaswah belum mau berhenti. Unta kesayangan Rasulullah SAW terus berjalan dengan tatapan penduduk sekitar yang harap cemas. Rasul pun belum memutuskan akan singgah di mana. Beberapa lama kemudian, akhirnya Rasulullah turun dari ontanya dan membiarkan Qaswah untuk berjalan sesuka hatinya. Tak jarang rumah-rumah penduduk sekitar kecewa karena tidak jadi tempat berhentinya unta Al-Qaswah. "Alangkah beruntungnya Isa menjamu dengan Rasulullah," ujar penduduk sekitar. Akhirnya Al-Qaswah sampai di tanah milik Abu Ayyub Al-Ansori yang sering dijadikan tempat unta lain itu berhenti. Al-Qaswah cukup lama berhenti di sana dan tidak mau bangkit lagi. Kemudian Abu Ayyub menghampiri Al-Qaswah dan mengambil tali kekangnya dan menuju rumahnya. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun memutuskan untuk tinggal di rumah Abu Ayyub beserta rombongannya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori pun mempersilahkan untuk tinggal di rumahnya. Setelah tinggal beberapa bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi kemudian mendirikan masjid di atas sebidang tanah yang sebagian milik As'ad bin Zurrah yang diserahkan sebagai tanah wakaf dan sebagian lagi milik dua anak yatim bersaudara, yaitu Sahal bin Suhail bin Amr. Inilah juga merupakan cikal bakal pendirian Masjid Nabawi.